Di sebuah desa kecil, di tepi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Sehari-harinya, Ratna membantu ibunya bertani dan mengumpulkan kayu bakar di hutan. Ia dikenal sebagai gadis sederhana yang berhati lembut. Namun di balik senyumnya, Ratna sering merasa kesepian. Ayahnya telah lama tiada, dan teman-temannya satu persatu pergi ke kota, meninggalkan Ratna dengan hari-hari yang sepi. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Ratna memasuki hutan untuk mencari kayu. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pria asing. Tubuhnya tegap, berwajah tampan, namun matanya menyimpan pancaran aneh, seolah ada sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rama, pengembara yang katanya sedang mencari tempat berteduh. Rama berbeda dari orang-orang desa. Ia tak banyak bicara, tapi caranya memandang Ratna membuat hati gadis itu bergetar. Hari-hari berikutnya, Rama sering muncul tiba-tiba di hutan, membantu Ratna membawa kayu atau sekadar menemani berbincang di bawah pohon besar. Hubungan mereka tumbuh tanpa kata-kata berlebih. Ratna, yang tak pernah merasakan cinta sebelumnya, merasakan debaran halus tiap kali berdekatan dengan Rama. Namun, ada sesuatu yang janggal. Kadang, saat senja mulai turun, Rama menghilang begitu saja ke dalam hutan, tanpa jejak. Pernah sekali, Ratna mengikuti arah kepergiannya, tapi hanya menemukan bekas cakar besar di tanah basah, seolah seekor binatang besar baru saja melintas. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung penuh di langit, desa Ratna digegerkan oleh kabar adanya harimau putih besar yang berkeliaran di sekitar ladang. Para tetua desa mengatakan itu adalah siluman hutan, penjaga alam yang muncul hanya saat keseimbangan hutan terganggu. Ratna tidak percaya. Dalam hatinya, ia yakin Rama bukanlah makhluk jahat. Namun kegelisahan itu makin membesar saat Rama sendiri mengaku bahwa ia harus pergi jauh suatu hari nanti, bahwa keberadaannya di dunia manusia tidak boleh lama. Malam itu, didorong rasa penasaran dan cemas, Ratna diam-diam pergi ke hutan, menuju tempat biasa ia bertemu Rama. Di sana, di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Rama berubah perlahan menjadi seekor harimau putih yang gagah, bermata sedih, yang kemudian menatapnya seolah meminta pengertian. Ratna jatuh terduduk, jantungnya berdegup keras, antara takut, bingung, dan rasa cinta yang tak bisa dihapus begitu saja. Harimau itu mendekat perlahan, lalu dalam gerakan lembut, menjelma kembali menjadi sosok Rama. Namun tubuhnya tampak melemah. Ratna, ucap Rama dengan suara parau, aku adalah penjaga hutan ini. Aku tidak bisa lama tinggal di dunia manusia, tapi aku tidak ingin pergi sebelum mengatakan padamu, aku mencintaimu. Ratna menahan air matanya. Dunia yang ia kenal seakan berguncang, tapi hatinya berkata, cinta yang ia rasakan itu nyata. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Rama yang dingin. Kalau begitu, kata Ratna pelan, biarkan aku ikut menjagamu, menjaga hutan ini bersamamu. Angin malam berhembus, membawa bisikan daun-daun. Dari balik semak, sepasang mata lain mengawasi. Tak hanya satu, tapi puluhan. Para makhluk penjaga hutan lainnya, yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia, kini mulai menampakkan diri, seolah menyambut keputusan Ratna. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ratna berdiri terpaku di hadapan makhluk-makhluk yang kini mulai mengelilingi mereka. Ada sosok-sosok berwujud manusia setengah binatang, roh pepohonan, hingga burung-burung raksasa dengan mata cerdas yang berbicara tanpa kata-kata. Semua makhluk itu membawa aroma hutan, wangi tanah basah, dan embusan angin kuno yang terasa asing di kulit Ratna. Rama menatapnya dengan dalam, seolah mengerti kebingungan yang melanda gadis itu. Ratna, bisiknya, keputusanmu malam ini akan mengikat nasibmu selamanya. Kau bisa kembali ke desamu, hidup sebagai manusia biasa, melupakan semua ini, atau kau bisa menjadi bagian dari hutan, menjadi penjaga sepertiku. Ratna menunduk, hatinya bergejolak. Ia membayangkan ibunya yang sudah tua, desa kecil yang selama ini menjadi dunianya. Tapi saat ia menatap Rama, semua ketakutan itu terasa jauh. Cinta yang mengalir di hatinya lebih kuat dari rasa takut manapun. Kalau aku ikut, tanya Ratna lirih, apakah aku tetap bisa menjadi diriku sendiri? Rama tersenyum sendu, kau akan tetap menjadi dirimu, namun jiwamu akan terikat pada hutan. Kau akan hidup lebih lama dari manusia biasa. Kau akan mengerti suara pepohonan, bisikan sungai, dan amarah tanah.
tapi dunia manusia perlahan akan melupakanmu. Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu apapun pilihannya, ia akan kehilangan sesuatu. Tapi di lubuk hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Aku memilih bersamamu, ucap Ratna mentak, meski suaranya bergetar. Tiba-tiba, dari barisan makhluk penjaga, seorang wanita tua bertongkat maju. Rambutnya seperti jalinan akar, dan matanya berkilat kehijauan. Kalau begitu, kata wanita itu, kita akan melangsungkan penyatuan malam ini. Rama menunduk hormat, lalu menggenggam tangan Ratna lebih erat. Wanita tua itu mulai merapal doa dalam bahasa yang tak dikenali. Ratna, tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Dan dari bumi, akar-akar kecil menjalar, melilit lembut di kaki Ratna, seolah mengakui kehadirannya. Cahaya kehijauan muncul, membungkus tubuh Ratna dan Rama. Ratna merasa tubuhnya ringan. Jiwanya seolah ditarik keluar dari dunia lama dan dilemparkan ke dunia baru yang penuh keajaiban. Ia bisa mendengar suara pohon-pohon bicara, nyanyian sungai, bisikan hewan-hewan kecil di semak. Ketika cahaya itu memudar, Ratna terjatuh ke dalam pelukan Rama. Tapi kini, ia bukan lagi hanya manusia. Di matanya, ada semburat keemasan. Kulitnya terasa hangat, dan nafasnya menyatu dengan aroma hutan. Para penjaga hutan bersorak dalam bahasa mereka sendiri, sambil menari di bawah bulan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar bunyi genderang dan teriakan manusia. Para pemburu dari desa tetangga, membawa obor dan tombak, masuk ke dalam hutan. Mereka mendengar kabar tentang siluman harimau, dan ingin memburu sang penjaga. Rama menggeram pelan, tubuhnya tegang. Ratna, bisiknya, mereka datang untuk menghancurkan kami. Ratna memandang jauh ke arah cahaya obor yang semakin dekat. Kini, ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia adalah bagian dari hutan, bagian dari kehidupan yang lebih besar. Ia menggenggam tangan Rama erat-erat. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak rumah kita, kata Ratna. Suaranya kini membawa kekuatan yang bahkan mengejutkannya sendiri. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, dimulailah pertempuran antara manusia yang tamak dan para penjaga hutan yang setia. Ratna berdiri di antara dua dunia, cintanya kepada Rama dan cintanya kepada hutan, memberinya keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertempuran di hutan berlangsung sengit, para pemburu manusia berusaha menyerang. Namun, mereka tidak siap menghadapi kekuatan alam yang terbangun di hadapan mereka. Para penjaga hutan bergerak cepat. Tubuh mereka menyatu dengan tanah dan udara, seolah menjadi satu dengan alam itu sendiri. Ratna, yang kini memiliki kekuatan baru, berdiri tegak di tengah keramaian. Mata keemasan bersinar tajam. Ia bisa merasakan setiap detak jantung di hutan, setiap bisikan angin yang menuntun langkahnya. Bersama Rama, mereka berlari melintasi hutan, memimpin para penjaga dalam menghadapi pemburu yang datang dengan niat jahat. Namun, meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada satu hal yang tak bisa dihindari. Manusia dan alam tidak selalu bisa berjalan bersama. Para pemburu yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang keras, kepala mulai mengarah ke pusat hutan, tempat yang paling sakral bagi para penjaga. Di sana, terdapat sebuah pohon tua yang dianggap sebagai inti kehidupan hutan. Jika pohon itu hancur, seluruh ekosistem yang ada akan runtuh. Rama menyadari ancaman itu, berlari lebih cepat, meninggalkan Ratna di belakang. Lindungi pohon itu, teriaknya. Aku akan menahan mereka. Ratna ingin mengikuti, tapi tubuhnya masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kekuatan barunya. Ia tahu, hanya Rama yang bisa melawan mereka dengan cara yang mereka kenal. Dengan hati yang berat, Ratna berlari menuju pohon tua. Di sana, dia merasakan kedamaian yang dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keterhubungan yang tak terpisahkan dengan hutan. Saat Rama menghadapi pemimpin pemburu, tubuhnya berubah lagi. Kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Membungkus dirinya dalam wujud harimau putih yang penuh kemarahan. Ia melawan dengan keganasan alam, membiarkan kekuatan hutan merasuki dirinya. Pertarungan itu berlangsung hingga fajar menyingsing. Ketika akhirnya pemimpin pemburu jatuh tergeletak, terluka parah. Tetapi Rama sendiri tampak kelelahan. Tubuhnya mulai melemah seiring berjalannya waktu. Ratna merasakan bahwa ia harus membuat keputusan terakhir. Dengan hati yang penuh kesedihan, ia berlari menuju Rama yang kini kembali ke wujud manusia. Tubuhnya terbaring di tanah, lemah. Rama, kamu tidak bisa terus begini.
kata Ratna dengan suara terisak. Rama tersenyum lemar, matanya berbinar meski penuh luka. Kau sudah memilih, Ratna, hutan ini kini menjadi bagian darimu. Aku bisa pergi dengan tenang, karena kamu akan menjaganya. Ratna mendekat, memegang tangan Rama dengan penuh kasih sayang. Ia tahu, perpisahan itu tak bisa dihindari. Hutan membutuhkan penjaganya, dan Rama harus kembali pada takdirnya sebagai makhluk yang abadi. Dalam hening yang mendalam, Ratna membisikkan janji, aku akan menjaga hutan ini, untuk kita berdua. Dengan kata-kata itu, Rama tersenyum untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menghilang ke dalam angin, menjadi bagian dari alam yang akan selalu melindungi Ratna. Ratna berdiri di sana, di bawah pohon tua yang masih kokoh, bersama makhluk-makhluk penjaga hutan yang menyambutnya. Dengan keheningan penuh penghormatan, dunia manusia mungkin akan melupakan dirinya. Namun Ratna tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Alam ini adalah rumah barunya, dan ia akan menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah terlupakan.